Pertama kali aku baca buku ini, aku bener-bener langsung suka. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku akan ngebahas tentang buku Yamisu. Tapi ini tuh penulisnya dari Indonesia, jadi ini tuh bisa masuk ke Yamisu lokal. Dan aku yakin ketika kalian akan baca buku ini, itu benar-benar kalian bakal suka. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Kalau sudah, langsung kita ke videonya. Jadi di sini aku ada 3 buku Yamisu lokal. Yang pertama judulnya Pasien. Terus yang kedua judulnya Penebusan, dan yang ketiga judulnya Memori Sang Primadona. Jadi ketiga buku ini itu adalah terbitan dari penerbit Haru. Nah, waktu itu kalau nggak salah penerbit Haru lagi ngadain lomba nulis dengan tema atau genre Yamisu, dan ketiga buku ini itu juara-juaranya gitu. Nah, itu dia tadi sedikit background tentang buku ini. Pertama kali aku baca buku ini, aku bener-bener langsung suka dengan premisnya dan alurnya. Gaya bahasanya pun aku suka banget. Nah, kalau misalkan kalian belum baca atau belum tahu buku ini itu ceritanya tentang apa, jadi Pasien ini itu ceritanya tentang bertema kayak keluarga gitu. Ada keluarga yang mungkin cukup bisa dibilang berada, dan ada keluarga yang bisa dibilang mungkin kalangan bawah atau mungkin miskin ya. Nah, kedua keluarga ini itu sebenarnya mereka tuh saudara gitu ya. Nah, di antara mereka berkeluarga ada satu saudara dari mereka itu yang mungkin bisa dibilang keterbelakangan mental atau ODGJ gitu ya. Nah, akhirnya saudara yang keterbelakangan mental ini itu dirawat sama si saudara yang miskin ini. Nah, ada satu karakter cewek, kalau nggak salah namanya Imelda. Dia itu kayak protes gitu ke ayahnya bahwa ya kenapa sih kita yang harus ngerawat paman, kan sebutannya paman gitu ya. Sedangkan kita ini makanannya pas-pasan dan hidup kita ini pas-pasan. Kenapa enggak paman lain aja, which is si kakaknya ini yang yang kaya ini yang ngurus aja gitu ya kan? Atau paling tidak ngasih kita uang gitu loh untuk mengasuh paman yang ODGJ ini, yang keterbelakangan mental ini. Nah, yang aku highlight di cerita ini itu adalah benar-benar mind blowing, dan plot twistnya aduh kayak aku nggak bisa berkata-kata lagi. Banyak sekali hal-hal yang memang kurang menyenangkan, mungkin bisa dibilang kurang nyaman ketika baca, karena memang berhubung ini adalah genre Yamisu, di mana genre Yamisu adalah genre yang ketika kita baca itu ada kesan sisi negatif dari manusia, sisi gelap dari manusia, dan ketika kita baca itu ada perasaan tidak nyaman. Jadi kayak ada triggering ketika kita baca. Nah, itu dia ya. Nah, pas aku baca itu bener-bener kurang nyaman aku baca, tapi bukan tidak nyaman dari segi cerita atau gaya bahasa, enggak, tapi lebih ke memang sifat manusia dalam cerita ini. Jadi kayak aku ngebahas tentang dalam cerita ini itu yang benar-benar bikin kita tuh mind blowing banget. Pokoknya pas baca tuh aku bener-bener kayak gak bisa berkata-kata. Kalau misalnya kalian sudah baca nih, kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian. Atau mungkin kalian belum baca, mungkin kalian bisa baca buku ini. Atau mungkin kalian suka dengan genre-genre thriller Yamisu, ini salah satu yang rekomendasi banget buat kamu baca. Nah, buku yang kedua itu judulnya Penebusan. Nah, Penebusan ini adalah buku yang mungkin kurang aku suka dari ketiga buku ini ya. Nah, jadi Penebusan ini itu dia tuh bukan salah cut. Nah, yang ketiga lagi salah. Yang kedua, buku yang kedua itu judulnya Penebusan. Nah, dari ketiga buku ini tuh adalah kalau bisa di rating buku yang kedua yang aku suka dari ketiga buku ini. Yang pertama itu Pasien, dan yang kedua itu Penebusan. Nah, kalau Penebusan ini dia tuh ceritanya tentang dia ya sama seperti judulnya Penebusan, di mana si karakternya ini tuh ingin menebus dosa-dosa dirinya sendiri. Dan diceritakan di situ adalah, kalau nggak salah aku lupa ingat karena
Sebenarnya minggu lalu aku baru baca, tapi aku masih kurang nyantol di kepalaku, ini tuh belum terlalu gimana gitu ya. Intinya di dalam buku ini itu menceritakan tentang, kalau nggak salah dia tuh mau menebus dosanya dia gitu ya. Dan ada ada satu karakter cewek dan karakter cowok yang mereka tuh saling suka, dan apa namanya, si karakter cewek ini itu ada skandal gitu, katanya si cewek ini itu pernah tidur sama om-om lah, apalah segala macam, pokoknya skandal yang negatif lah pokoknya. Dan sosok cowoknya ini, yang karakter cowoknya ini tuh tidak percaya begitu aja gitu ya kan. Jadi intinya mereka ini apa ya, konfliknya juga seputar mereka, seputar hubungan mereka. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian langsung baca aja deh, karena ini cukup triggering juga, dan buat aku kurang nyaman juga dengan karakter para tokohnya kayak gitu, berhasil bikin aku kurang nyaman. Oke. Oke, nah yang terakhir yaitu judulnya Memori Sang Primadona. Kebetulan bukunya itu ada di sini, ini dia. Dua buku yang tadi itu dipinjam teman-temanku, dan ini adalah buku yang sebenarnya kurang aku suka dari ketiga bukunya ini gitu kan. Nah, kalau bukunya ini itu sama juga dengan, sesuai dengan apa namanya judulnya, yaitu Memori Sang Primadona, yang dimana ada karakter cewek, dia ini profesinya sebagai artis atau kalau nggak salah selebgram, pokoknya dia terkenal. Dan suatu hari dia tuh selalu mimpi hal yang sama berhari-hari dan berturut-turut, dimana dia tuh bisa mengingat atau apa namanya, ada sih memori-memori yang dia ingat, tapi memorinya itu bukan memorinya dia, melainkan memorinya orang lain. Jadi dia tuh ingat memorinya, ingatannya orang lain gitu. Unik sih, dari premisnya udah unik gitu ya kan. Intinya di sini tuh menceritakan tentang si apa namanya, selebgram ini yang selalu apa namanya, mimpi gitu ya, dan mimpinya itu sama berkali-kali. Jadi dia tuh mengingat ingatan dari orang lain. Menurutku buku ini tuh sebenarnya alurnya bagus ya, dan cerita premisnya juga bagus. Cuman menurut aku konflik yang disajikan di sini itu bener-bener kayak, menurut aku masih kurang rapih gitu loh menurut aku. Jadi kayak pas konflik yang pertama dan konflik yang kedua gitu ya, jadi masih harus aku baca ulang biar ngerti gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi pas ketika kita baca ini, konfliknya itu belum merunut gitu loh menurut aku. Tapi dari segi cerita, dari segi gaya bahasan juga oke-oke aja sih menurutku. Nah, kalau misalnya kalian sudah baca buku ini, ataupun mungkin nge-wishlistin buku ini, kalian bisa langsung komen aja gimana pendapat kalian. Oke, itu dia tadi 3 judul buku yang bergenre Iyamisu. Kalau kalian penasaran gimana ketiga buku ini atau gimana cerita dari 3 buku ini, kalian bisa komen aja di bawah. Atau kalau misalkan kalian udah pernah baca ketiga buku ini atau salah satu dari ketiga buku ini, kamu langsung komen aja di bawah. Oke, sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.